Baik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum online gaya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan LKS yang nantinya akan saya share lewat Google Classroom ke anak-anak kelas 8. Praktikum online gayanya bagaimana? Ini kita lihat. Jadi, dalam praktikum ini, saya minta anak-anak untuk menyajikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Caranya yaitu dengan memanfaatkan simulasi yang ada. Masih dengan pet simulation, ini banyak sekali kegunaannya, bisa untuk pengajaran dan bisa untuk praktikum online. Kali ini saya gunakan pet simulation untuk praktikum. Nanti akan saya share linknya di sini ke anak-anak. Kemudian saya minta pilih subtopik percepatan. Nah, dari situ ketentuannya dan bagaimana langkah kerjanya seperti ini dengan mencentang semua tombol. Kemudian pilih salah satu dari beberapa masa yang tersedia di sini. Kemudian saya minta mereka untuk mengatur gaya dorong, ya, dibuat tetap, misalkan berapa. Dan kemudian set gaya gesekan. Semula tidak ada. Nah, nanti perubahannya apa? Saya minta anak-anak untuk mengubah gaya gesekannya. Yang semula tidak ada, terus ada tetapi kecil, kemudian besar. Amati apa yang terjadi dari pergerakannya di situ. Di sini juga ada langkahnya untuk klik play, kemudian catat besaran apa saja yang ada dalam tabelnya di bawah. Dari situ terus diklik refresh. Nah, saya minta untuk mengulangi ketika gaya gesekannya diubah, tetapi lebih kecil dari gaya dorong. Misalkan gaya dorongnya 200, gaya gesekannya yang semula tidak ada menjadi 50, misalkan gitu. Terus yang kedua, itu diubah gaya gesekannya sama gaya dorong. Apa yang terjadi dengan geraknya? Nanti kita akan lihat dari simulasi. Di sini kemudian saya minta untuk mencatat. Terus percobaan kedua, itu kita modifikasi masanya dengan gaya dorong maupun gaya gesek tetap. Saya minta juga anak-anak untuk men-screenshot atau bahkan screen recorder kalau bisa. Terus dari hasil screenshot nanti dimasukkan ke sini. Kemudian menjawab 10 pertanyaan apa saja. Upload, turn in, dan submit di Google Classroom. Di sini sudah saya sediakan tabel. Anak-anak tinggal mengisi, nanti saya share LKS-nya, terus mereka bisa download kemudian mengisi seperti itu. Besar gaya dorong dan masa tetap gaya gesek yang diubah-ubah. Tinggal diisi di sini. Besarnya berapa, gaya gesek, jumlah gaya, masa, percepatan, kemudian screenshot gambar. Begitu juga yang percobaan kedua, besar gaya dorong dan gaya gesek tetap tetapi masanya yang diubah-ubah. Ada 3 kali ya, diubah-ubah. Besar gaya gesek berapa, gaya dorong berapa, jumlah gaya, masa, percepatan, screenshot gambar. Seperti itu. Nah, dari sini saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh peserta didik terkait percobaan. Misalkan pengaruh gaya gesek terhadap jumlah gaya itu seperti apa, terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gerak benda sesuai percobaan yang pertama. Dari situ saya juga akan memberikan pertanyaan terkait kesulitan ketika melakukan percobaan. Setelah itu mengkaitkan hubungan gaya, masa, dan percepatan. Kalau gayanya besar, masanya besar, gimana percepatannya? Kalau gayanya kecil, masanya besar, gimana percepatannya? Dari itu mereka akan tahu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Apalagi dengan bantuan simulasi pet ini. Nah, simulasinya pet ini. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, nanti mereka tinggal mencatat, oh misalkan gaya yang diberikan 50, masa bendanya 50, percepatannya 1. Nah, jumlah gayanya 50. Nah, apa yang terjadi? Seperti itu. Terus ketika diubah, misalkan tetap 50 tetapi gaya gesekannya diperbesar, misalkan tadi kan nggak ada tuh. Nah, gaya gesekannya diperbesar. Apa yang terjadi? Kita lihat misalkan yang semula tidak ada ya, gaya gesek misalkan jadi seperti ini, tetapi dia lebih besar ya, gaya dorongnya masih lebih besar. Apa yang terjadi? Oh,
ternyata seperti ini. Nah, mereka menuliskan di situ dan menganalisa. Dengan seperti ini, percobaan online mau di rumah, mau dengan simulasi tetap bisa berjalan. Jadi memudahkan saya dan peserta didik juga dalam memahami materi ya, baik itu konsep maupun keterampilan. Semoga membantu. Terima kasih.